Halo semua, aku Arif, bos besar dari channel Jelis PH. Di sini aku akan banyak mereview makanan lezat dan ngobrol santai bareng kalian tentang fakta-fakta menarik di dunia kesehatan. Jadi jangan sampai lewatkan videonya. Oke, yuk kita lanjut. Untuk video pertama kali ini, aku akan membahas tentang puasa. Jadi, jangan heran ya kalau nggak ada makanan di sini. Aku bahas ini karena beberapa bulan yang lalu kita sudah melewati bulan Ramadan dan bulan Syawal yang di dalamnya terdapat anjuran dan perintah berpuasa. Jadi, secara umum, Cambridge University mengatakan kalau puasa itu adalah kegiatan tidak makan dalam waktu tertentu. Kalau menurut KBBI, puasa itu adalah kegiatan meniadakan makan, minum, dan sebagainya yang umumnya bertalian dengan hal keagamaan. Jadi, puasa itu ya adalah kegiatan ketika kita nggak makan, nggak minum, dan yang lain sebagainya pada periode waktu tertentu. Pengalamanku sih untuk pertama kali puasa, bawaannya itu lemes banget. Jujur, rasanya itu ingin tidur terus. Bahkan ketika sore hari, aku berniat untuk berolahraga, malah adanya melipir ke stasiun makanan dan milih menu buka puasa di sana. Ya, gitu deh. Kalau pengalaman kalian gimana? Ceritakan ya pengalaman kalian pertama kali puasa di kolom komentar. Faktanya, badan lemes ketika kita mulai berpuasa itu hal yang wajar. Karena badan kita sedang beradaptasi dengan kebiasaan baru yang beberapa bulan telah kita tinggalkan. Sebenarnya di dunia kesehatan kita mengenal beragam jenis puasa loh. Bukan hanya puasa Ramadan aja, tapi masih banyak lagi. Di antaranya, pertama, intermittent fasting. Jadi, puasa intermittent itu adalah puasa yang dilakukan tidak berturut-turut. Puasa jenis ini memiliki beragam aturan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kita bisa makan dan minum secara normal, namun kita tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung energi, seperti nasi, permen, dan juga soda. Aturan yang paling umum dalam intermittent fasting yang sudah dikenal banyak orang adalah aturan modifikasi atau biasa yang disebut dengan diet 5:2. Jadi, diet ini dilakukan dengan kita tidak makan selama 2 hari tidak berturut-turut dan 5 hari sisanya kita bisa makan dan minum secara normal. Misalnya, kita ingin intermittent fasting di hari Senin dan Kamis. Maka di 2 hari tersebut kita harus membatasi konsumsi makanan dan minuman kita sebanyak 20-25% dari kebutuhan energi sehari. Tentunya puasa ini nggak mengenal istilah buka puasa dan sahur. Artinya kita bebas makan kapan saja yang kita mau selama konsumsi energi kita batasi. Bahkan kita bisa loh minum air putih sepanjang hari karena air putih mengandung 0 kalori. Biasanya periode tidak makan dalam intermittent fasting berlangsung selama 10-14 jam dalam sehari. Kedua, religious fasting. Nah, religious fasting atau puasa ini umumnya sudah dikenal oleh banyak orang karena berkaitan dengan perintah atau anjuran dalam sebuah agama. Sebut saja puasa Ramadan yang kita diharuskan untuk berpuasa selama kurang lebih 11-19 jam dalam sehari, di mana kita benar-benar tidak boleh makan, minum, dan meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Nah, di agama lain ada juga loh, seperti di agama Katolik, puasa yang dianjurkan dilakukan di hari Rabu Abu dan Jumat Abu. Sedangkan di agama Hindu terdapat anjuran puasa yang dilakukan selama 24 jam saat terjadi bulan baru. Ketiga, puasa untuk tes FBS atau fasting blood sugar atau yang bisa dikenal dengan GDP gula darah puasa. Puasa ini umumnya dilakukan oleh orang yang didiagnosis pertama kali untuk penyakit diabetes.
Puasa ini dilakukan sekitar 8-10 jam, dimulai dari malam hari hingga menjelang pagi hari sebelum tes FBS. Nah, orang yang melakukan puasa ini tidak boleh makan dalam kurun waktu tadi, tapi kita masih boleh minum minuman yang mengandung 0 kalori seperti misalnya air bening. Seseorang yang dikatakan diabetes adalah seseorang yang menunjukkan angka lebih dari 126 mg per desiliter darahnya. Nah, di balik puasa yang kita bahas barusan, sebenarnya puasa sendiri memiliki banyak fakta-fakta menarik tentang kesehatan yang patut kita bahas bersama untuk video kali ini. Di antaranya adalah puasa dan hipoglikemi. Banyak yang beranggapan kalau kita melakukan puasa kita akan mengalami hipoglikemi atau gula darah rendah. Biasanya ditandai dengan kepala kita pusing, gugup, dan merasa lapar secara berlebihan. Pernyataan itu tidak sepenuhnya benar, karena hipoglikemi memang disebabkan oleh tingginya glukosa dalam darah kita yang disusul dengan tingginya insulin, di mana insulin ini kan memang bertugas untuk mengontrol glukosa. Nah, saat itu terjadi, si insulin ini akan menekan jumlah glukosa darah hingga menurun drastis. Biasanya, hal itu terjadi pada orang yang kerap mengkonsumsi makanan dengan tinggi karbohidrat di waktu berbuka puasa atau di waktu sahur, dan juga terjadi pada orang yang mengalami penyakit diabetes. Tapi kalau kita orang yang sehat dan memiliki pola makan yang tepat, maka tidak masalah bagi kita untuk puasa dalam periode waktu yang lama. Selanjutnya, puasa adalah pengobat dari segala penyakit. Jadi, puasa itu akan melatih insulin kita untuk lebih peka, lebih sensitif terhadap glukosa. Jadi ketika ada glukosa di dalam darah, langsung diubah oleh insulin menjadi energi. Nah, pada saat kita berpuasa, kita kan tentunya tidak memiliki asupan glukosa yang cukup. Maka tubuh kita akan mencari bahan bakar lain selain glukosa untuk dijadikan energi. Biasanya tubuh kita akan mengincar yang namanya asam lemak dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Kalau kita melakukan puasa secara rutin dan tepat, maka jaringan lemak dalam tubuh kita akan kekurangan asam lemak. Itu artinya tubuh kita akan lebih banyak mengizinkan insulin untuk mengubah glukosa sebagai bahan bakar utama untuk menjadi energi daripada glukosa harus beredar dalam darah, hingga akhirnya kita terhindar dari yang namanya penyakit atau risiko diabetes. Jika tubuh kita tengah kekurangan lemak, tubuh kita juga pada saat yang bersamaan tengah memperbarui sel-sel dalam tubuh, sehingga kita akan lebih berisiko rendah untuk terserang penyakit seperti penyakit kanker, jantung, dan penyakit tidak menular lainnya. Nah, bagi kalian yang kayaknya rajin banget nih pakai skincare dan ingin tetap kelihatan cantik, awet muda, kalian kayaknya harus mencoba puasa deh. Karena katanya Bapak Nasihun, ketika kita menjalankan puasa, tubuh kita ini akan mengalami kelaparan. Pada saat itu, tubuh kita tidak memiliki energi yang cukup untuk mempertahankan sel-sel yang sudah berusia lanjut dalam tubuh kita. Akhirnya, sel-sel itu akan melakukan yang namanya autofagi atau pembaharuan sel-sel dalam tubuh. Karena tubuh akan menganggap bahwa sel-sel yang sudah lama itu memang sudah sepatutnya dibuang dan didaur ulang dalam tubuh. Hasil dari autofagi tersebut tentunya adalah sel-sel baru yang bersamaan dengan antioksidan akan membuat sel-sel semakin optimal. Bisa kalian bayangkan kalau misalnya autofagi tadi dan hormon pertumbuhan semakin meningkat dalam tubuh, terutama pada sel-sel kulit, pada sel-sel saraf dan otak, maka kita akan semakin awet muda dan juga otak kita akan semakin cerdas. Puasa bikin tenang dan mental kita menjadi sehat. Selain puasa dapat mencegah kita dari segala penyakit yang menyerang secara fisik, nyatanya puasa juga bisa menjadi obat penenang hati dan jiwa kita. Dari sudut pandang agama,
ketika seseorang melakukan puasa, maka orang tersebut akan lebih dekat dengan rutinitas agama dan kepada Tuhannya. Sehingga hal itu akan mengontrol sikap kita ke arah yang semestinya. Penelitian oleh Al-Baghazi dan dua temannya menyebutkan kalau manusia yang usianya 60-75 tahun di Mesir, yang 79 dan 70% di antaranya menderita hipertensi dan diabetes, tidak lagi merasa cemas, depresi, dan insomnia setelah berpuasa Ramadan. Itu karena mereka mengalami peningkatan rasa spiritualitas yang membuat mereka optimis hingga mampu memaknai hidup secara lebih dalam. Kesimpulannya, puasa itu adalah aktivitas di mana kita tidak makan dan minum, serta bersandar pada aturan-aturan tertentu. Puasa berfungsi untuk dapat mencegah dan memelihara tubuh kita dari segala macam penyakit yang menyerang fisik dan juga rohani. Jadi, sudahkah kalian berpuasa hari ini? Sekian dulu dari video kali ini. Kalau misalkan kalian punya informasi-informasi tambahan ataupun saran, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan akhir kata, salam hangat, selalu sehat, tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa.